Tidak ada yang benar-benar siap ketika cinta datang. April datang dengan mimpi besar dan hati yang hati-hati. Ia terbiasa tersenyum di depan orang banyak, tapi menyimpan kegelisahan sendirian. Dunia panggung mengajarkannya tampil kuat, meski di balik itu ada lelah yang jarang terlihat. Robby berbeda. Ia tenang, sederhana, dan tidak banyak bicara. Tapi setiap kali Robby hadir, ada aura aman yang sulit dijelaskan. Pertemuan mereka awalnya biasa saja. Tidak ada percikan dramatis. Tidak ada kata-kata besar. Hanya sapaan singkat dan senyum sopan. Namun justru dari kesederhanaan itulah, benih cinta mulai tumbuh. Robby mulai memperhatikan April tanpa sadar. Cara April menunduk saat dipuji. Cara ia tetap ramah meski lelah. Cara ia selalu mencoba kuat, meski hatinya rapuh. April pun perlahan merasakan hal yang sama. Robby tidak pernah berlebihan, tidak pernah memaksa, tapi selalu hadir tepat saat dibutuhkan. "Kamu capek?" tanya Robby suatu hari. April tersenyum sedikit. "Kalau gitu, jangan lupa istirahat," jawab Robby pelan. Kalimat itu sederhana, tapi April merasakannya, itu bukan basa-basi. Di atas panggung, April bernyanyi dengan sepenuh jiwa. Suaranya mengalir lembut, menyentuh banyak hati, termasuk Robby. Robby selalu menatap April saat ia bernyanyi. Bukan karena kagum semata, tapi karena ia bisa merasakan kejujuran dalam setiap nada. "Nyanyian kamu bikin aku ngerasa gak sendirian," kata Robby suatu sore. April terdiam sejenak. "Serius?" Robby mengangguk. "Iya, kayak kamu lagi cerita." Sejak saat itu, setiap kali April bernyanyi, ia selalu mencari Robby dengan tatapan. Dan setiap kali mata mereka bertemu, ada perasaan hangat yang tidak bisa dipungkiri. Cinta tidak selalu datang dengan senyum. Kadang, ia datang dengan rasa takut. Robby pernah melihat April tertawa bersama orang lain. Hatinya mengencang, bukan marah, tapi takut kehilangan. April juga merasakannya. Ia takut Robby hanya baik karena kebiasaan. Takut perasaan itu hanya sepihak. Namun keduanya memilih diam, karena mereka tidak ingin merusak sesuatu yang masih rapuh. Suatu sore, mereka duduk bersebelahan. Tidak ada musik, tidak ada kamera, hanya dua hati yang lelah. "Robby," kata April pelan, "kalau aku lagi capek, kamu kenapa tetap di sini?" Robby menatap April lama. "Karena aku peduli." Jawaban itu jujur, tanpa tambahan, tanpa syarat. April menunduk, matanya berkaca-kaca. Malam itu, Robby akhirnya berbicara. "Aku gak tahu ini terlalu cepat atau enggak," katanya pelan. "Tapi aku ngerasa nyaman sama kamu. Aku peduli, lebih dari yang seharusnya." April menarik napas panjang. "Aku juga," jawabnya jujur. "Aku ngerasa aman. Tidak ada janji besar malam itu. Tidak ada status yang diumumkan. Tapi ada kesepakatan hati untuk saling menjaga." Ketika April meraih juara 3 DA7, dunia bertepuk tangan. Lampu sorot menyala. Nama April menggema. Namun di tengah sorak-sorai, April hanya mencari satu orang. Robby. Robby berdiri, menatap April dengan mata berkaca-kaca. Tepuk tangannya paling lama. Senyumnya paling tulus. "Bangga sama kamu," katanya setelah acara selesai. April memeluk Robby erat. "Tanpa kamu, aku gak sekuat ini." Kesibukan datang. Jadwal padat. Waktu bertemu berkurang. Ada rindu. Ada lelah. Ada salah paham kecil. Tapi Robby dan April memilih bicara. Memilih jujur. Memilih bertahan. "Aku pilih kamu," kata Robby suatu malam. April tersenyum. "Aku juga." Cinta mereka tidak lagi meledak-ledak. Tidak penuh drama. Tapi hangat. Tenang. Pasti. Robby mencintai April dengan cara menjaga. April mencintai Robby dengan cara percaya. Dan di sanalah cinta mereka menjadi dewasa. Cinta April dan Robby bukan tentang siapa yang paling bersinar, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat lampu padam. Dan bagi April, Robby adalah rumah. Bagi Robby, April adalah tujuan. Setelah DA7 berakhir, hidup tidak langsung menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya,
Semuanya berubah. April kini dikenal banyak orang. Jadwalnya padat, undangan bernyanyi datang dari berbagai arah. Senyum harus selalu siap, meski hati kadang lelah. Robby melihat semua itu dari dekat. Ia tidak iri, ia tidak menuntut, ia hanya memastikan satu hal, April tidak berjalan sendirian. Setiap pagi, Robby selalu mengirim pesan singkat. Jangan lupa makan, aku di sini. Pesan sederhana, tapi bagi April, itu adalah pegangan. Ada hari ketika April pulang dengan mata sembab. Ada komentar jahat, ada tekanan, ada rasa rindu rumah. Robby tidak banyak bertanya. Ia hanya duduk di samping April. Kamu boleh capek, katanya pelan. Kamu gak harus kuat terus. Kalimat itu membuat April menangis. Ia bersandar di bahu Robby, menangis tanpa suara. Dan Robby membiarkan bajunya basah oleh air mata, karena ia tahu itulah cinta, menerima rapuhnya orang yang kita sayangi. Suatu malam, mereka berjalan berdua. Tidak ada yang mewah, hanya lampu jalan dan langkah yang seirama. Aku takut suatu hari kamu berubah, kata April jujur. Robby berhenti berjalan, menatap April dengan serius. Aku gak janji hidup akan selalu mudah, ucapnya. Tapi aku janji, aku gak pergi. Tidak ada cincin malam itu. Tidak ada kata, selamanya, yang berlebihan. Tapi ada janji yang dipegang dengan hati. Robby memberanikan diri menemui keluarga April. Ia datang dengan sikap sopan, suara tenang, dan niat yang jelas. Tidak membawa janji besar, hanya kejujuran. Saya mungkin bukan yang paling sempurna, kata Robby. Tapi saya akan jaga April sebaik yang saya bisa. April melihat dari kejauhan, dadanya penuh haru. Saat ibunya tersenyum dan mengangguk pelan, April tahu cintanya sedang diberi jalan. Lamaran itu tidak megah, tidak banyak orang, tidak ada sorotan kamera. Robby menggenggam tangan April, suaranya sedikit bergetar. Aku memilih kamu, katanya. Bukan karena kamu juara, bukan karena kamu dikenal, tapi karena kamu adalah kamu. Air mata April jatuh saat ia mengangguk. Iya, jawabnya lirih. Aku siap berjalan sama kamu. Kini, cinta mereka tidak lagi soal perasaan menggebu. April tetap bernyanyi, Robby tetap mendampingi. Dan setiap kali April berdiri di panggung, ia tahu. Di suatu tempat, ada satu pasang mata yang selalu menatapnya dengan bangga. Cinta April dan Robby tidak sempurna, tapi nyata. Tidak selalu manis, tapi jujur. Dan di antara ribuan orang yang datang dan pergi, mereka memilih tetap tinggal. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang paling bersinar, melainkan siapa yang tetap menggenggam saat cahaya redup.